Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan yang berlimpah. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Agroindustri berbasis hasil perairan di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Materi kita hari ini adalah tentang udang dan karakteristik mutunya. Capaian pembelajaran materi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat karakteristik mutu udang dan cara penanganannya. Kemudian, mahasiswa mampu menjabarkan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan mutu udang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki potensi perikanan yang sangat banyak. Secara geografis, kita ketahui bahwa 2/3 wilayah dari Indonesia itu adalah wilayah perairan, di mana di wilayah perairan itu terkandung berbagai komoditas hasil perikanan dan perairan yang sangat banyak dan perlu kita eksplorasi dalam hal untuk memberikan nilai tambah pada produk-produk yang bermanfaat. Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, ditunjukkan dengan berbagai ragam komoditas hasil tangkapan, komoditas hasil budidaya, dari ukuran yang kecil hingga sedang, dan memiliki karakteristik-karakteristik yang unik lainnya. Dengan melihat banyaknya potensi perikanan ini, maka perlu kita lakukan pemanfaatan, perlu kita lakukan industrialisasi dari hasil-hasil perairan maupun hasil perikanan ini agar negara kita mampu memiliki daya saing dengan negara lain. Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer, Indonesia ini menjadi surga perikanan dunia. Dan juga Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan juga kegiatan budidaya. Jadi, sumber produksi perikanan Indonesia itu berada di kegiatan hasil penangkapan dan juga hasil kegiatan budidaya. Bahkan, beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting yang dihasilkan dari Indonesia ini menduduki peringkat teratas dunia. Seperti contohnya rumput laut, kemudian ada tuna, tongkol, cakalang, kemudian ada udang, dan juga kepiting dan rajungan. Di mana komoditas ini tersebar di seluruh Nusantara, dan keempat jenis komoditas tadi merupakan produk unggulan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara, terutama di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Indonesia dikenal dengan Raja Udang di ASEAN, karena udang ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian udang tersebut menjadi produk andalan ekspor dari Indonesia. Selain memberi kontribusi devisa yang besar, dan sebagai sumber penghasilan masyarakat pesisir, komoditas ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara produsen udang terbesar di ASEAN. Tentunya dengan melihat data seperti ini, potensi udang di Indonesia sangat luas dan masih perlu kita manfaatkan lebih banyak. Udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan nasional. Selama 5 tahun terakhir, BPS mencatat bahwa ada pertumbuhan rata-rata sebesar 6,43% per tahunnya. Berdasarkan catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume ekspor udang hingga akhir tahun 2018 ini diyakini mampu mencapai 180.000 ton, naik dari 147.000 ton pada tahun sebelumnya. Kemudian nilai ekspor juga naik dari 1,24 miliar US dollar menjadi 1,8 miliar US dollar. Di Indonesia, udang diproduksi dari dua kegiatan perikanan, yaitu dari kegiatan penangkapan dan juga kegiatan budidaya. Sekarang kita lebih lanjut membahas tentang apa itu udang dan bagaimana anatomi maupun struktur fisiknya. Dari gambar di sini kita bisa melihat bahwa anatomi udang terdiri dari berbagai bagian. Ada bagian mata, rostrum, cephalothorax, abdomen, kaki, ekor, dan antena. Bagian mata ini tentunya sebagai indera penglihatan dari udang. Kemudian ada kaki sebagai indera penggerak
atau organ penggerak, kaki ini juga bisa dijadikan sebagai kaki renang karena udang memiliki yang namanya kaki renang juga. Kemudian ada antena. Antena ini sebagai sensor untuk mendeteksi atau mengetahui keberadaan mangsa maupun makanannya. Selain itu ada bagian-bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini adalah cephalothorax. Cephalothorax umumnya ditemukan di berbagai komoditas hasil perikanan dari golongan krustase. Udang merupakan salah satu anggota dari famili krustase. Cephalothorax ini merupakan gabungan dari bagian kepala dan dada dari udang galah maupun udang-udang lainnya. Ini merupakan bagian yang menyatu antara kepala dan juga badan. Karena kepala itu latinnya adalah cephal dan dada itu adalah toraks, sehingga cephalothorax ini adalah bagian yang menyatu antara bagian kepala dan juga dada. Bagian ini dibungkus oleh kulit keras yang kita sebut dengan istilah cangkang atau karapas. Karapas ini merupakan lapisan yang keras yang melindungi bagian cephalothorax. Kemudian ada juga bagian rostrum. Rostrum ini adalah modifikasi dari cangkang berupa tonjolan karapas di bagian kepala yang bergerigi. Kemudian ada bagian abdomen atau di sini bagian-bagian badan berfungsi untuk menyimpan makanan yang sudah dimakan oleh udang. Di bagian ruas abdomen terdapat kaki yang juga dapat digunakan oleh udang tersebut untuk menampung telur, tentunya di udang betina. Di dalam abdomen tersebut terdapat bagian intestines atau bagian usus, salah satu organ pencernaan pada udang, yang dimana intestines ini harus dibuang ketika kita melakukan pengolahan karena intestines tersebut merupakan sumber mikroba dan berpotensi untuk mengkontaminasi produk industri udang. Sehingga ini harus dipisahkan. Kita ketahui bahwa udang sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan baku industri merupakan komoditas yang sifatnya highly perishable atau mudah mengalami kerusakan dan juga mengalami perubahan mutu. Tentunya mutu udang ketika mulai dipanen hingga pengolahan itu akan mengalami penurunan dan mutu tersebut tidak bisa kita tingkatkan, melainkan harus kita jaga perubahan mutunya sekecil mungkin sehingga dari penanganan pasca panen hingga sampai ke konsumen mutunya tetap segar. Ini adalah tantangan bagi kalian yang berkecimpung di industri pengolahan pangan maupun industri udang. Udang memiliki standar mutu kesegaran tersendiri, di mana menurut SNI 01 2728 bagian 1 tahun 2016 terdapat persyaratan mutu udang segar. Yang pertama, dilihat dari organoleptiknya dengan persyaratan nilai minimal 7, baik dari tekstur, aroma, maupun penampakan fisiknya. Kemudian ada standar cemaran mikroba. Ini bisa kita lihat dari ALT atau angka lempeng total, keberadaan Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae dengan persyaratan seperti yang bisa kalian lihat di tabel ini. Tentunya cemaran mikroba ini harus diminimalkan karena berpotensi untuk membahayakan konsumen apabila terkonsumsi. Oleh karena itu, teknologi penanganan di industri dari udang ini perlu didesain agar mampu menekan juga nilai dari cemaran mikroba dari awal panen hingga ke konsumen. Untuk cemaran kimia, di sini ada kloramfenikol, nitrofuran, dan tetrasiklin, di mana ketiga cemaran kimia ini merupakan komponen dari antibiotik yang memang tidak boleh hadir pada produk udang segar. DSN ini mengatur untuk kloramfenikol dan nitrofuran itu maksimal 0 atau tidak boleh ada cemaran kimia tersebut. Sedangkan untuk tetrasiklin ini masih dibatasi, ada batasannya yaitu 100 mikrogram per kilogram. Selama mengalami perubahan mutu, terdapat perubahan-perubahan yang bisa kita amati. Yang pertama dari perubahan fisik. Untuk perubahan fisik ini kita bisa melihat dari sifat organoleptiknya, baik dari warna, tekstur, dan juga aroma. Kemudian kita bisa melihat tekstur udang, dan juga kita bisa melihat secara visual yang namanya black spot ataupun munculnya bintik hitam pada udang selama penyimpanan. Karena bintik hitam ini akan menurunkan penerimaan dari konsumen. Kemudian perubahan mutu juga bisa kita lihat dari parameter kimia dan mikrobiologis. Di antaranya kita bisa memantau dari nilai pH,
nilai TVBN atau Total Volatile Base Nitrogen, dan juga total mikroba, di mana pada kondisi tertentu nilai-nilai parameter kimia dan mikrobiologis ini harus dikendalikan agar ketika sampai ke konsumen, udang tetap terjaga mutunya. Baiklah, mari kita coba bersama-sama mengenali berbagai fase kemunduran mutu udang. Untuk fase kemunduran mutu ini berlaku juga untuk di bahan perikanan lainnya, yaitu adalah ikan. Karena dari ikan dan udang ini memiliki kesamaan di mana struktur dari dagingnya itu sama-sama mengandung protein yang tinggi. Di sini ada 3 fase kemunduran mutu udang, yaitu ada fase pre-rigor mortis, yang kedua ada rigor mortis, yang ketiga adalah post-rigor mortis. Fase pre-rigor mortis ini merupakan tahap di mana mutu dan juga kesegaran udang sama seperti ketika ia masih hidup. Jadi pre-rigor mortis ini merupakan kondisi kesegaran yang prima di mana belum banyak perubahan yang terjadi pada mutu udang. Kemudian ada fase yang kedua yaitu rigor mortis, di mana kondisi masih segar, udang masih kita bisa katakan segar, namun kita bisa mengidentifikasi dari perubahan teksturnya, di mana pada fase rigor mortis ini ditandai dengan daging udang ataupun daging ikan yang mengalami kekakuan sehingga teksturnya menjadi keras. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah post rigor mortis. Pada tahap ini, tahap pembusukan telah dimulai dengan identifikasi dari pelunakan tekstur dan juga munculnya aroma busuk yang kurang sedap. Jadi inilah 3 tahap kemunduran mutu udang yang perlu kalian identifikasi, di mana udang ini adalah salah satu bahan baku di industri. Data berikut menyajikan perubahan nilai organoleptik dari udang, baik dari kenampakan, ya, meliputi konsistensi dan juga warna, kemudian tekstur dan juga aroma. Di sini kita bisa melihat fase-fase kemunduran yang tadi, terdapat fase pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor, dan juga hingga ke deteriorasi. Semakin tinggi nilai organoleptik, maka tingkat kesegarannya semakin prima. Sedangkan semakin menurun, maka tingkat kesegarannya itu sudah tidak dapat diterima lagi. Tantangan dari industri hasil perikanan, kita harus memperpanjang bagaimana fase pre-rigor ini dan juga fase rigor mortis ini, sehingga dalam distribusinya ataupun dalam penyimpanan hingga tangan konsumen, ini masih dalam kondisi segar. Salah satu fenomena unik yang kita temukan di udang ini adalah melanosis. Melanosis ini merupakan timbulnya bintik hitam atau black spot pada bagian tubuh udang yang disebabkan oleh keberadaan enzim polifenol oksidase yang bisa kita singkat dengan PPO. Kecepatan pembentukan black spot ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu dari suhu, keberadaan dari oksigen, dan juga bagaimana teknik penanganannya. Bintik hitam yang terbentuk dari fenomena melanosis berdampak pada sifat sensori pada udang yang berujung pada penerimaan konsumen. Jadi, kalau black spotnya ini semakin banyak, maka akan menurunkan penerimaan dari konsumen. Sehingga kita harus tahu betul bagaimana menjaga kesegaran dari udang yang ditinjau dari pembentukan black spotnya. Walaupun melanosis ataupun pembentukan black spot ini tidak berbahaya, namun merupakan salah satu masalah utama industri karena menyebabkan perubahan yang dapat menurunkan karakteristik sensori maupun penerimaan dari segi warna. Berikut merupakan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi perubahan mutu udang. Yang pertama, jelas ini adalah pengaruh suhu. Pengaruh suhu ini sangat signifikan terhadap perubahan mutu, di mana suhu ini nanti akan berdampak juga terhadap aktivitas dari enzim, ya, enzim pencernaan, enzim proteinase maupun enzim polifenol oksidase yang terdapat pada udang. Di mana aktivitas enzim ini bisa kita tekan dengan memberikan perlakuan suhu rendah. Oleh karena itu, kenapa di industri udang dikenal dengan istilah cold chain system ataupun sistem rantai dingin yang harus dijaga mulai dari tahap penerimaan hingga akhir dari produksi. Kemudian ada oksigen, di mana oksigen ini nanti akan mempengaruhi aroma dari produk. Kalau udang mudah kontak dengan oksigen, maka kemungkinan laju melanosis ataupun pembentukan black spot ini jauh lebih intens dan juga memunculkan aroma tenik akibat oksidasi lemak. Kemudian ada faktor dari kontaminasi mikroba, di mana mikroba ini akan mempercepat kebusukan ataupun perubahan mutu dari udang apabila udang tersebut terkontaminasi. Kemudian bergantung juga dari kebersihan peralatan dan lingkungan yang digunakan dalam penanganannya,
Dan yang terakhir adalah bagaimana teknik penanganannya, apakah kasar ataupun memang sesuai dengan SOP. Bila penanganan yang kasar, maka dimungkinkan ada beberapa bagian tubuh dari udang terluka secara fisik. Luka fisik ini akan mempercepat perubahan mutu udang, salah satunya dari pembentukan melanosis. Pada bagian tubuh udang yang mengalami kerusakan fisik, ini akan rentan terkena oksigen sehingga dia akan rentan juga mengalami melanosis ataupun pembentukan black spot. Dari faktor-faktor ini, maka kita harus merumuskan bagaimana teknik penanganan yang tepat agar mampu menurunkan perubahan mutu dari udang ataupun mampu mempertahankan mutu kesegaran udang dari pasca panen hingga sampai ke konsumen. Berikut referensi yang bisa kalian gunakan dalam memperdalam materi tentang karakteristik mutu udang. Demikianlah materi kita hari ini tentang karakteristik mutu udang. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan juga ilmu dari bahan yang telah disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri sesi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.